Ketika orang bilang, taati Al-Quran, nuruti Al-Quran, kita mengikuti Al-Quran. Sebenarnya semua kita itu menaati Al-Quran juga pilih-pilih. Iya. Karena Oh kan, gitu? ya karena banyak ayat yang nggak bisa diikutin. Kayak nggak bisa ditaatin lagi karena konteksnya udah totally berubah gitu. Oh, nggak ngaji ini. Itu ada di dalam Al-Quran atau di luar Al-Quran? Ada di 80 kali. dalam Al-Quran. Ada? Kalau udah nikah 100. 100 dan 80? Enggak. Kalau belum nikah 80. Kalau udah nikah kan berarti dia selingkuh tuh 100. Iya. Kalau dia... Oh, nggak ngaji ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lihat seseorang bernama Kumaila Hakimah yang beberapa bulan yang lalu videonya banyak viral di media sosial dan YouTube. Yang tadinya si Kumaila ini dia sekolah di madrasah pesantren dan kuliah tafsir di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, yang katanya dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Dari beberapa cuplikan video yang kita lihat, sebenarnya dia tidak memahami isi Al-Quran. Mungkin dia sempat menghafal Al-Quran, tapi hanya hafalan. Tapi kalau kita lihat untuk dari segi arti, sepertinya dia tidak terlalu memahami arti dari Al-Quran. Dan artinya, bahkan artinya tidak hafal. Ini terbukti barusan dia bilang mengenai hukum bagi pelaku zina itu dicambuk 80 kali. Dan yang sudah menikah 100 kali katanya. Padahal yang benar adalah bagi pelaku zina itu, baik laki-laki maupun perempuan, itu hukumannya adalah cambuk 100 kali. Sedangkan yang 80 kali itu adalah hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berzina. Nah, kemudian ada juga, sedangkan yang dimaksud orang yang sudah menikah itu sebenarnya hukumannya dirajam sampai mati. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Ya, mungkin ada beberapa hal kali ya. Kan kalau agama tuh ada urusan moral, ada urusan syariat, ada urusan hukum. Nah, kalau misalnya ngomongin hukum kan sekarang kan kita udah bukan hidup di bawah kekhalifahan Islam gitu. Kita udah menjadi warga negara dan tiap negara itu boleh membuat hukumnya sendiri. Kita kan jadinya kan ikut hukum negara gitu. Jadinya hukum Islam, misalnya anggaplah ada hukuman kalau berzina kena 80 dera gitu, 80 cambukan, itu kan tidak diterapkan lagi. Itu ada di dalam Al-Quran atau di luar Al-Quran? Ada di dalam Al-Quran. Ada? Kalau udah nikah 100. 100 dan 80? Enggak. Kalau belum nikah 80. Kalau udah nikah kan berarti dia selingkuh tuh 100. Kalau dia udah nikah atau pernah nikah itu 100. Oke. Oh, nggak ngaji ini. Warisan. Sebenarnya ayat waris di Al-Quran adalah ayat yang paling panjang dan paling detail ya. Jadi diatur. Tapi sebenarnya ayat waris itu tidak memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari wasiat. Gitu. Oh, nggak ngaji ini. Jadi ketika pewaris itu punya wasiat, hukum waris nggak diberlakukan dengan strict, nggak apa-apa. Itu ada dalam Al-Quran? Itu ada dalam Al-Quran. Tapi gini, masalahnya di Indonesia sekarang ini, itu hukum waris kalau buat orang Islam, kalau misalnya terjadi percekcokan nih antara saya dengan saudara saya, terus akan dikatakan bahwa ya udah terapkan aja hukum Islam. Dan ketika hukum Islam itu diterapkan lah, laki-laki dapat 2 kali lipat dari perempuan. Ya kan? Itu betul? Itu betul, tapi melihat pada konteks di sana, mungkin itu memang yang adil. Karena laki-laki itu provider keluarga. Di masa itu ya? Di masa itu. Di masa itu seorang laki-laki menafkahi anaknya dan istri-istri, dan ya kalau istri banyak ya, menafkahi istri dan anaknya, sementara kalau perempuan mendapat warisan itu 100% milik dia. Perempuan nggak punya kewajiban menafkahi, laki-laki punya kewajiban menafkahi di sana gitu. Kalau sekarang kan udah banyak yang double window ya rumah tangganya. Breadwinner-nya nggak satu? Apa? Breadwinner itu pencari nafkah. Oh, breadwinner ya. Breadwinner-nya berdua gitu, kolaboratif. Nah, tapi ini contoh yang bagus nih. Jadi aturan mengenai warisan tuh panjang, lebar, tapi kemudian dikatakan itu hanya sekedar wasiat. Itu rekomendasi. Direkomendasikan, bukan diwajibkan. Bukan diwajibkan. Wajib sih, mewariskan itu wajib. Cuman
Kalau misalnya pewarisnya itu punya wasiat, yang diterapkan adalah wasiatnya. Meskipun wasiatnya juga punya ini ya, punya batasan. Misalnya kita nggak boleh mewariskan harta ke orang yang bukan keturunan kita gitu, bukan kerabat kita lebih dari sepertiga harta gitu. Iya, Ada iya. batasan-batasannya Iya, gitu. iya, iya. Tapi kenapa di Indonesia masih yang diterapkan yang kayak wajib gitu ya? Nah, aku nggak tahu. Emang di Indonesia masih diterapkan ya? Ini yang jadi masalah di banyak orang adalah itu. Oh, Mudah-mudahan kamu nggak kena yang itu ya. nggak kena. Keluarga kamu tidak menjadi keluarga yang mewajibkan hak laki-laki 2 kali lipat perempuan. Kalau diterapkan itu akan sedih sih, karena aku perempuan sendiri dari 6 bersaudara gitu. Jadi bagiannya kecil. Oke, saya pikir itu sudah mudah-mudahan membantu penonton ya, memahami kenapa Mela itu berkeras terus selama berulang kali pertemuan bahwa harus membaca Al-Quran itu sesuai konteks. Iya. Dan sehingga kalau nggak dibaca dalam konteksnya, maka akan ada banyak aturan-aturan di dalam Al-Quran, di dalam ajaran Islam yang nampaknya sebagai hal-hal yang nggak lagi relevan. Kira-kira gitu kan? Iya. Oh, nggak ngaji ini. Ketika orang bilang taati Al-Quran, nuruti Al-Quran, kita mengikuti Al-Quran, sebenarnya semua kita itu menaati Al-Quran juga pilih-pilih. Iya. Karena Oh kan, gitu? ya karena banyak ayat yang nggak bisa diikutin, kayak nggak bisa ditaatin lagi karena konteksnya udah totally berubah gitu.